Bab 2533 sampai bab 2536, 10 menit kemudian. Orang tua itu mengetuk pintu, dan setelah mendapatkan jawaban Lin Waner, dia membuka pintu dan masuk perlahan. Dan di tangannya, dia sedang memegang laptop. Dia meletakkan komputer di depan Lin Waner dan berkata, "Nona, saya telah menemukan semua informasi yang Anda minta saya periksa. Ada total 2128 pria bernama Ye dan King Chen Chen di negara ini. Ada 879 pria di bawah usia 10 tahun. Ada 540 pria dengan nama keluarga Ye dan Xing Chen Chen di negara ini, dan 213 pria di bawah usia 30 tahun. Hanya ada 20 pria dengan nama keluarga Ye dan Chen Du Chen di negara ini, dan hanya ada 7 pria berusia di bawah 30 tahun. Selain itu, saya menggunakan pinyin untuk mengucapkan semua pria dengan nama keluarga Ye dan nama Chen. Informasi semua pria di bawah usia 30 tahun juga telah diambil, totalnya 172 orang. Setelah itu, dia menambahkan, semua informasi tentang Ye Chen ada di sini, silakan lihat." "Oke." Lin Waner mengangguk, meletakkan jarinya di tombol arah, dan dengan cepat menelusuri setiap informasi relevan Ye Chen. Dalam beberapa hari terakhir, dia mengingat dengan jelas penampilan Ye Chen dengan berulang kali menonton video pengawasan. Oleh karena itu, metode perbandingan utama saat ini adalah menggunakan foto ID untuk memeriksa informasi yang dia lihat dengan Ye Chen yang dia lihat. Apakah itu benar orang yang sama? Namun yang aneh adalah setelah menelusuri informasi semua orang, dia tidak menemukan Ye Chen yang menyelamatkannya malam itu. Lin Waner mengerutkan kening dan tidak bisa tidak bertanya kepada orang tua itu, "Apakah semua informasi Ye Chen ada di sini?" "Iya." Orang tua itu mengangguk, "Semua yang dapat ditemukan ada di sini." Lin Waner tidak bisa membantu tetapi diam-diam berpikir, mungkinkah dia berbohong kepadaku? Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak demikian. Dia pasti sangat yakin bahwa dia dapat menghapus ingatanku. Dalam hal ini, dia tidak perlu berbohong, kan? Terlebih lagi, karena dia berani menyerang perkumpulan Poking, tidak mungkin dia tidak berani mengungkapkan nama aslinya kepadaku dalam situasi itu. Melihat Lin Waner mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Nona, apakah Anda memiliki pertanyaan? Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda juga dapat memberitahu saya petunjuk lain. Satu petunjuk lagi akan memberi saya pemahaman yang lebih baik." Lin Waner menggelengkan kepalanya dengan sedih dan bergumam, "Tidak ada petunjuk lain. Saya hanya tahu bahwa namanya adalah Ye Chen." Pria tua itu mendecakkan lidahnya. Dia memukul bibirnya. "Informasi tentang semua orang bernama Ye Chen ada di sini. Jika dia tidak berbohong, mungkinkah dia orang Tionghoa perantauan? Meskipun namanya Ye Chen dan dia orang Tionghoa, kewarganegaraannya ada di negara lain." Lin Waner berkata, saya bilang dia orang Tionghoa, tapi saya tidak mengesampingkan situasi yang Anda sebutkan. Lagi pula, banyak orang Tionghoa perantauan yang memiliki rasa identitas yang kuat dengan tanah air mereka dan akan mengatakan bahwa mereka adalah orang Tionghoa di mata dunia luar. Namun jika demikian, ada lebih dari 200 orang Tionghoa perantauan di dunia, negaranya. Saya hanya bisa mencari jarum di tumpukan jerami. Pada titik ini, Lin Waner tiba-tiba mengangkat kepalanya dengan enggan dan bertanya kepada lelaki tua itu, apakah ada kemungkinan identitasnya telah dienkripsi dalam sistem? Dienkripsi? Orang tua itu mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata, enkripsi memang terjadi, informasi tentang orang dengan identitas khusus akan dienkripsi. Namun, untuk memastikan bahwa informasi yang dienkripsi adalah tidak terdeteksi, sistem itu sendiri tidak dapat secara langsung mengambil konten terenkripsi. Lin Waner bertanya kepadanya, apa logika enkripsi umum? Orang tua itu berkata, sejauh yang saya tahu, ada dua jenis logika enkripsi. Salah satunya adalah informasi identitasnya dihapus sepenuhnya dari sistem,
dan informasi tersebut disimpan di sistem terisolasi lain, yang terakhir tidak akan memiliki koneksi apapun dengan jaringan. Dengan kata lain, informasi aslinya hanya ada di sistem yang terakhir, dan tidak ada seorang pun dari dunia luar yang dapat menemukan petunjuk apapun, berkata. Orang tua itu menambahkan, yang lainnya lebih rumit. Orang ini memiliki sekumpulan informasi identitas asli, tetapi kumpulan informasi ini telah dienkripsi dalam sistem dan sampai batas tertentu telah menjadi identitas satu arah. Lin Wanner bertanya, "Apa maksudnya satu arah?" Orang tua itu menjelaskan, satu arah berarti KTP, paspor, SIM, bahkan buku registrasi rumah tangga, akta nikah dan dokumen identitas lainnya semuanya asli. Begitu pula nomor identitasnya juga asli. Tetapi jika ada orang di sistem yang ingin menanyakan informasinya secara samar-samar, dia tidak akan dapat menemukannya. Misalnya, jika saya ingin memeriksa siapa yang bernama Ye Chen di negara tersebut, namanya tidak akan muncul di hasil yang dikembalikan oleh sistem informasi. Saya ingin menanyakan informasi semua orang dengan nama keluarga Ye di negara tersebut, dan dia tidak akan disertakan dalam hasil. Bahkan jika kita mengambil informasi dari ratusan juta orang di seluruh negeri, dia tidak akan dimasukkan dalam hasil. Jika Anda mau, ada dua syarat untuk menanyakan informasinya. Pertama, Anda harus mengetahui informasinya nama dan nomor ID akuratnya. Hanya jika kedua informasi ini sepenuhnya benar, Anda dapat mengetahui informasinya. Dengan cara ini, pada dasarnya ini menghilangkan pencarian jaringan luas orang lain. Karena jika Anda benar-benar perlu menggunakan sistem ini untuk menemukan seseorang di tengah kerumunan besar, Anda tidak dapat mengetahui nomor ID-nya. Jika Anda semua mengetahui nomor ID-nya, nomornya, berarti Anda sudah memiliki informasi aslinya. Jadi Anda tidak perlu menggunakan sistem ini untuk menyebarkan informasi yang luas, bersih. Lin Wanner menghela nafas. Dengan cara ini, metode enkripsi ini masih sangat cerdas. Orang yang tidak mengenalnya dengan baik tidak dapat menemukannya di sistem, dan orang yang mengenalnya tidak dapat kembali untuk memeriksanya. Informasi dalam sistem, sekalipun mereka mengenalnya, orangnya datang untuk memeriksa dan memasukkan nama dan nomor ID mereka. Hasil yang mereka dapatkan adalah benar dan tidak ada petunjuk. Kanan. Orang tua itu mengangguk dan berkata, beberapa orang dengan identitas yang sangat istimewa akan menggunakan metode ini untuk menyembunyikan diri mereka. Ini dapat membuat seseorang benar-benar tidak terlihat di kota. Semuanya benar, tetapi semuanya disembunyikan dari orang lain. Tidak ada cara untuk memverifikasi motif tersembunyinya. Saat dia berbicara, lelaki tua itu menambahkan orang seperti itu, dengan menggunakan identitasnya sendiri, tidak. Hanya tidak perlu khawatir ketahuan oleh orang lain, tetapi hidupnya tidak akan terpengaruh dengan cara apapun. Karena selain yang tadi saya sampaikan, informasinya hanya bisa diketahui dari nama dan nomor KTP-nya, semua dokumennya sebenarnya saluran penyelidikan satu arah. Misalnya, jika ada petugas polisi yang memeriksa KTP-nya di jalan, selama polisi menggunakan perangkat untuk membaca kartu identitasnya, mereka dapat menanyakan semua informasinya di sistem. Dengan cara ini, polisi tidak akan menemukan sesuatu yang tidak normal. Jika dia ingin terbang, selama dia menggunakan jika dia memiliki nama dan KTP yang benar, dia dapat melakukan check-in dengan lancar menggunakan KTP-nya. Jika dia ingin pergi ke luar negeri, gunakan nama dan nomor paspornya untuk memesan tiket, lalu dia bisa keluar dengan lancar dengan paspornya. Namun, jika ada yang ingin memeriksanya melalui informasi registrasi pesawat, mereka tidak akan dapat menemukannya sama sekali. Jika Anda ingin mencari untuk melihat apakah ada orang bernama Ye Chen yang pernah terbang di Tiongkok, tetapi Anda hanya tahu namanya, informasinya tidak akan ditampilkan. Kedua alis Lin Wanner yang seperti daun willow sedikit berkumpul di tengah, dengan ekspresi serius dan khawatir. Setelah ragu-ragu sejenak, dia bertanya kepada lelaki tua itu, apakah orang yang saya cari adalah tipe pertama atau tipe kedua? Berdasarkan status Anda dan dengan koneksi, dapatkah saya mengetahui informasi tersembunyi ini?
Mendengar pertanyaan Lin Wanner, lelaki tua itu mengerucutkan bibirnya dan menghela nafas. Nona, sebenarnya ada logika mendasar yang sangat menyusahkan di balik masalah ini. Lin Wanner berkata, katakan padaku. Orang tua itu berkata, entah itu tipe pertama entah itu tipe kedua atau tipe kedua. Jumlah orang yang disembunyikan sebenarnya tidak sedikit, beberapa talenta khusus, pakar militer, personel intelijen, dan personel dinas khusus dienkripsi identitasnya, sehingga jumlahnya bertambah, kepada puluhan ribu orang di seluruh negeri. Pada titik ini, lelaki tua itu mengubah topik dan berkata, tetapi masalahnya adalah, meskipun kedua jenis orang tersembunyi ini memiliki database, sebagian besar orang yang memiliki akses ke database ini tidak memiliki otoritas tertinggi atas database ini. Dengan kata lain, jika saya menggunakan dua metode ini untuk menyembunyikan informasi dari dua orang, bahkan jika saya memiliki izin untuk database ini, saya hanya dapat mengakses informasi dari dua orang ini, dan informasi orang lain, saya tidak punya hak untuk mengaksesnya. Bukan hanya saya tidak punya hak untuk mengaksesnya, saya bahkan tidak tahu berapa banyak orang yang ada di dalamnya. Di sisi lain, bahkan jika Anda memiliki izin yang relevan untuk basis data ini, Anda tidak dapat menemukan apa yang saya sembunyikan di basis data ini. Orang-orang di sini, kami terisolasi satu sama lain. Selain itu, ada banyak cabang di sini, masing-masing dengan tingkat dan otoritas yang berbeda. Misalnya, Departemen Intelijen, penanggung jawab tertingginya memiliki hak untuk mengakses semua informasi intelijen yang disembunyikan oleh departemen tersebut, tetapi tidak memiliki hak untuk mengakses informasi dari departemen lain. Lin Wanner berpikir sejenak dan bertanya, pasti ada seseorang yang memiliki wewenang untuk mengakses seluruh database, kan? Orang tua itu tersenyum canggung. Nona, hanya ada sedikit orang yang memiliki wewenang. Sangat sedikit sehingga Anda dapat menghitungnya dengan satu tangan, dan sangat mustahil bagi orang-orang ini untuk membocorkan informasi kepada siapapun tanpa otoritas. Jadi jalan ini saat ini tidak tersedia bagi saya. Saya mengerti. Lin Wanner mengangguk. Sudah tidak mungkin untuk memulai dengan izin akses database. Jadi, dia berpikir lama, tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya, ngomong-ngomong, jika informasi identitas seseorang tidak disembunyikan sejak lahir, apakah informasi sebelumnya dapat dilacak? Jawab lelaki tua itu. Jika itu cara pertama, semua informasi disembunyikan, membuatnya seolah-olah orang ini tidak pernah muncul di dunia ini, maka informasi tentang kelahirannya juga akan terhapus. Jika itu cara kedua, kamu harus menyembunyikannya. Bagaimana sebenarnya caranya? Orang tersebut menggunakan informasi tersebut. Beberapa orang mungkin menghapus semua informasi untuk tujuan tertentu. Tetapi jika beberapa orang ingin menciptakan ilusi bahwa keberadaan orang tersebut tidak diketahui, mereka tidak akan menghapus informasi sebelumnya. Karena hal ini, informasi tersebut harus dipublikasikan dan terbuka untuk pertanyaan dari pihak yang berkepentingan. Misalnya, jika seseorang harus menghilang dari dunia karena alasan tertentu ketika dia berusia 22 tahun setelah lulus kuliah, maka informasi arsipnya sebelum usia 22 tahun tidak akan terhapus. Hanya saja tambahkan orang hilang atau label mati ke filenya, dan informasinya tidak akan dienkripsi. Bahkan petugas polisi biasa dengan otoritas terendah dapat dengan mudah menemukan informasi file sebelum dia menghilang di sistem populasi. Mata Lin Wanner berbinar berdiri dan dia berseru, apakah informasi yang baru saja Anda berikan kepada saya termasuk Ye Chen yang hilang dan mati? Orang tua itu menjawab, itu termasuk yang hilang. Tetapi bukan yang hilang. Mereka telah dipastikan meninggal. Lin Wanner tiba-tiba berpikir bahwa dia memang baru saja melihat banyak informasi tentang anak-anak. Namun ketika saya melihat gambar anak-anak, saya melewatkannya begitu saja tanpa melihat baik-baik informasi spesifik tentang anak-anak tersebut. Namun hal ini akan mengabaikan satu keadaan, yaitu, jika foto anak tersebut bukanlah keadaan sebenarnya dari anak tersebut sekarang, melainkan anak tersebut menghilang ketika ia masih kecil,
dan informasi filenya masih tertinggal di masa kecilnya. Itu bukan diperbarui lagi dalam hal ini. Saya akan mengabaikannya sekarang. Jadi, dia segera berkata kepada lelaki tua itu, saya akan membaca kembali informasi tentang orang yang hilang terlebih dahulu. Jika saya masih tidak dapat menemukannya, Anda dapat membantu saya mendapatkan kembali informasi tentang orang yang meninggal itu. Mengangguk, tidak masalah. Melihat lagi buka komputer, kembalikan informasi ke orang pertama, lalu mulai penyaringan satu persatu. Tak lama kemudian, sebuah foto hitam putih muncul di depan matanya, menyebabkan pupil matanya mengecil secara tiba-tiba. Anak laki-laki dalam foto hitam putih ini tampak berusia sekitar 6 atau 7 tahun. Anak laki-laki itu tampan, dan fitur wajah serta pesonanya membuat Lin Wanner merasa sedikit familiar. Kemudian, dia melihat informasi anak laki-laki itu dan bergumam, Ye Chen, penduduk asli Yanjing, putra Ye Changying dan An Chengqi. Petik 2. Ye Chen ini belajar di sekolah dasar eksperimental nomor 2 Yanjing 21 tahun yang lalu. Dipindahkan ke sekolah dasar nomor 1 Jinling 20 tahun yang lalu, dan kemudian menghilang, dan informasi file tidak pernah diperbarui. Pria tua itu mendengarnya bergumam dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Ye Changying, An Chengqi, pasangan ini, lebih dari 20 tahun yang lalu, Yanjing adalah yang maha kuasa. Lin Wanner bertanya kepadanya, pernahkah Anda mendengarnya? Lebih dari sekadar mendengarnya, orang tua itu berkata dengan serius, saya pernah beberapa persahabatan dengan keluarga Ye. Rumah tua keluarga Ye, tidak jauh dari tempat saya, dapat dicapai dalam setengah jam berjalan kaki. Keluarga Ye adalah salah satu dari 3 keluarga teratas di Tiongkok. Ye Changying adalah yang paling menonjol pendukung keluarga Ye saat itu. Dan istrinya An Chengqi adalah investor di hampir seluruh lembah silikon. Omong-omong, keluarga An di belakang An Chengqi menempati urutan kedua di Amerika Serikat. Jadi begitu. Lin Wanner mengangguk dan menghela nafas, pantas saja nama An Chengqi begitu familiar. Sepertinya aku pernah membaca biografi tentang dia. Katanya, Lin Wanner melihat foto hitam putih tanpa kepala Ye Chen yang diambil sebelum memasuki kelas 1 dari sekolah dasar, dan berkata dengan serius, menurutku anak ini mirip dengan Ye Chen yang kucari. Dikombinasikan dengan namanya, dia juga dipanggil Ye Chen. Saya rasa kemungkinan besar itu adalah dia. Apakah itu tidak mungkin? Orang tua itu berkata tanpa sadar, 20 tahun yang lalu, Ye Changying dan An Chengqi mengalami kecelakaan di Jinling. Pasangan itu meninggal, dan Ye Chen yang berusia 8 tahun menghilang. Sejak itu, keberadaannya tidak diketahui baik keluarga Ye maupun keluarga An sudah bertahun-tahun mencari keberadaan anak ini. Namun belum ada kabar. Kekuatan kedua keluarga ini sangat kuat, apalagi keluarga An yang sekaya negara. Mereka tidak punya, kecil kemungkinan anak yang ditemukan masih hidup. Lin Wanner berkata dengan serius, jika menurut apa yang baru saja Anda katakan, identitas Ye Chen disembunyikan dengan cara kedua, bukankah tidak ada yang bisa mencari tahu? Bahkan jika dia kaya tetapi bagaimana dengan negara musuh, tidak mungkin mendapatkan informasi dari sedikit orang itu. Setelah mendengar analisis Lin Wanner, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk dan berkata, Nona, kamu benar, ini memang mungkin. Lin Wanner tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menunjuk ke nomor ID lokal Yanjing milik Ye Chen yang berusia 8 tahun dan berkata, ngomong-ngomong, bukankah kamu mengatakan itu jika itu adalah metode enkripsi kedua, dapat ditemukan dengan nama dan nomor ID? Informasi terenkripsi. Lalu bantu saya memeriksa nama Ye Chen. Tambahkan nomor ID ini, dan lihat apakah kami dapat memperoleh hasil apapun. Oke, orang tua itu juga sedikit bersemangat, dan segera membuka beacon di laptopnya, memasukkan nama Ye Chen dan nomor ID asli. Setelah itu, keduanya memeriksa hasilnya dengan penuh harap, hanya untuk menemukan bahwa informasi yang diberikan dalam sistem masih berupa file Ye Chen yang menghilang sejak dia berusia 8 tahun. Lin Wanner mengerutkan kening,
Mengapa tidak bisa ketahuan? Apakah seseorang memberinya identitas baru? Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dan menjawab sendiri. Ada kemungkinan besar bahwa inilah yang terjadi. Lin Wanner menebak dengan benar. Setelah Tang Sihai mengatur Ye Chen untuk memasuki rumah kesejahteraan, dia memberi Ye Chen identitas baru. Meskipun identitas baru itu masih disebut Ye Chen, itu bukan lagi Ye Chen dari Ye keluarga Dianjing, tapi tidak memiliki ayah, Ye Chen, yang tidak memiliki ibu dan diadopsi oleh rumah kesejahteraan Jinling. Pendaftaran rumah tangganya ditugaskan ke pendaftaran rumah tangga kolektif di Institut Kesejahteraan Jinling, seperti halnya semua anak yang diadopsi oleh panti asuhan. Oleh karena itu, dia tentu saja memiliki nomor ID baru, nomor ID milik Jinling. Akibatnya, tidak ada seorang pun dari keluarga Ye atau keluarga An yang dapat menemukannya lagi. Satu-satunya orang yang dapat menemukannya adalah Tang Sihai. Mengenai hal ini, lelaki tua itu berkata, jika seseorang mengubah identitasnya, maka kumpulan informasi sebelumnya pasti tidak akan dapat ditemukan. Anda harus mengetahui nama dan nomor ID identitas barunya sebelum Anda dapat mengetahuinya. Lin Wanner mengerutkan kening. Sambil mengerutkan kening, dia berkata, jika seseorang membantunya menetap di tempat lain dan mendapatkan pendaftaran rumah tangga asing dan informasi identitas, maka identitas terenkripsi sebenarnya bukanlah identitas sebelum dia menghilang, tetapi identitas barunya setelah dia menghilang. Berbicara tentang ini, Lin Wanner menambahkan, saya mengerti. 20 tahun yang lalu, setelah Ye Chen menghilang, seseorang menyembunyikan keberadaannya, memberinya identitas baru, dan menyembunyikan informasi file identitas barunya. Jadi mantan Ye Chen menghilang ketika dia berumur 8 tahun, dan Ye Chen baru, atau Ye Chen dengan nama lain, muncul di tempat baru. Dengan cara ini, selain yang asli kecuali orang yang mengenkripsi miliknya informasi, tidak ada orang lain yang dapat menemukannya. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Nona, saya belum 100% yakin, Ye Chen yang Anda cari adalah Ye Chen ini. Bagaimana jika Ye yang hilang Chen hanya memiliki sedikit kemiripan dengan orang yang kamu cari? Bukankah kamu akan tertipu dengan spekulasi ini? Lagi pula, fitur wajah seorang anak belum tumbuh, dan bukan suatu kebetulan jika memiliki sedikit kemiripan dengan seseorang. Itu normal. Tetapi kemungkinan besar setelah pubertas, itu akan berkembang ke arah yang sama sekali berbeda. Lin Wanner mengangguk dan berkata dengan serius, apa yang Anda katakan masuk akal. Meskipun intuisi saya mengatakan bahwa yang saya cari adalah Ye Chen seharusnya adalah Ye Chen yang menghilang 20 tahun yang lalu. Namun, Anda tidak bisa terlalu mempercayai intuisi Anda tentang hal semacam ini. Agak terburu-buru untuk mengonfirmasinya hanya dengan mengandalkan beberapa kesamaan di foto masa kecil. Memikirkan ini, dia mengedipkan matanya. Dia berkedip, mengingat sesuatu, dan berkata sambil tersenyum, ngomong-ngomong, bisakah kamu membantuku mengambil informasi file Ye Changying dan An Chengqi? Orang tua itu berkata. Ye Changying bisa, tetapi An Chengqi tidak bisa. Karena An Chengqi adalah orang Amerika, pencarian hanya dapat menemukan beberapa file resmi yang dia dan Ye Changying tinggalkan di Tiongkok setelah mereka menikah. Tidak apa-apa, Lin Wanner berkata. Saya hanya ingin foto dari mereka berdua. Itu tidak masalah. Orang tua itu buru-buru berkata, informasi Ye Changying dan An Chengqi diambil dari sistem. Ketika Lin Wanner melihat foto identitas hitam putih yang tampan di file Ye Changying, kerutan di dahinya langsung mengendur. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan dengan penuh semangat dan tertawa. Haha, intuisiku benar, itu memang dia. Ye Chen yang aku cari terlihat hampir persis sama dengan Ye Changying ini. Nona, Ye Chen yang kamu lihat terlihat persis seperti Ye Changying. Pria tua itu tampak tidak percaya saat ini. Lin Wanner mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, saya tidak bisa mengatakan bahwa itu 100% mirip, tetapi setidaknya 90%. 90%?
Lelaki tua itu berkata dengan ngeri. Jika ini dalam hal ini, seharusnya tidak ada penyimpangan, keduanya adalah orang dewasa. Mereka semua terlihat sangat mirip, dan dikombinasikan dengan fakta bahwa nama orang tersebut juga Ye Chen. Pasti tidak akan ada masalah, berbicara tentang ini, dia tidak bisa mau tidak mau bergumam. Kalau begitu ini, maka ini berarti, Chang Ying dan Cheng Qi putramu masih hidup. Lin Waner menghapus kesuraman sebelumnya dan berkata sambil tersenyum. Tidak hanya itu dia hidup, tapi dia juga hidup dan sehat, dia sangat kuat, dan para ksatria masyarakat Poking seperti tumpukan tongkat di depannya. Wortel di talenan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, yang sebenarnya mengesankan. Benarkah? Orang tua itu bahkan lebih terkejut dan berkata dengan semangat, "Oke. Hebat sekali. Betapa bagusnya Chang Ying dan Cheng Qi. Di antara orang-orang dari kelompok umur itu benar-benar sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Ketika kedua orang ini meninggal dalam usia muda, saya sering merasa kasihan pada kedua orang ini. Saya tidak pernah menyangka bahwa putra mereka tidak hanya hidup, tetapi juga begitu luar biasa. Tidak ada yang bisa menandinginya. Ini bahkan lebih menghibur, putra naga dan burung phoenix memang bukan hal yang fana." Berbicara tentang ini, lelaki tua itu hanya bisa menghela nafas. Ini sungguh luar biasa, kedua keluarga telah mencari anak itu selama bertahun-tahun tetapi belum menemukannya. Sangat sulit membayangkan bahwa seseorang yang telah melepaskan diri dari fondasi kedua keluarga ini masih dapat memiliki kekuatan seperti itu. Lin Waner tersenyum dan berkata, dia pasti memiliki kesempatannya, dan itu seharusnya menjadi kesempatan yang sangat luar biasa. Orang tua itu tersenyum bahagia. Saya benar-benar penasaran, bagaimana dia melakukannya. Lin Waner mengangguk dan berkata terus terang, saya juga sangat penasaran, bahkan beberapa gosip. Saat dia berkata, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Ngomong-ngomong, dia bisa mengejar mengikuti masyarakat Poking dan bertarung sampai ke Eropa Utara. Tidak hanya itu berarti dia telah memahami beberapa petunjuk tentang masyarakat Poking. Tetapi dia juga sangat membenci Poking, begitu dia selesai berbicara. Lin Waner tiba-tiba berdiri, mengepalkan tinjunya, dan bersemangat. Dia menari dengan gembira dan berkata, saya tahu. Kematian orang tuanya kemungkinan besar ada hubungannya dengan Poking Hui. Dia akan pergi ke Poking Hui untuk membalas pembunuhan ayah dan ibunya. Seperti saya juga ingin menemui mereka untuk membalas pembunuhan ayahku, orang tua itu berkata tanpa sadar. Apakah Chang Ying dan Cheng Qi mati di tangan Poking Hui saat itu? Jika Ye Chen ingin menjadi musuh Poking Hui, mengapa dia tidak mengenali kakeknya dan kakek? Kedua keluarga ini sama-sama kuat, luar biasa. Itu pasti akan banyak membantunya. Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius. Untuk berurusan dengan masyarakat Poking, jika kamu hanya punya uang, maka tidak ada gunanya memiliki lebih banyak uang. Bahkan keluarga Rothschild, tidak ada cukup uang untuk dilihat di depan pertemuan Poking. Pertemuan Poking selalu takut mengekspos diri mereka sendiri. Jadi mereka selalu bertindak sangat rendah hati. Jika tidak, mereka dapat membuat semua orang di keluarga Rothschild menghilang dalam semalam. Bahkan jika mereka menyadarinya. Lalu bagaimana jika ada aset 10 triliun dolar AS? Jika Anda punya uang, Anda juga harus punya kehidupan untuk dibelanjakan. Lelaki tua itu memasang ekspresi tegas dan mengangguk. Kamu benar, uang bukanlah prioritas utama. Tetapi kekuatan adalah prioritas utama. Lin Waner tersenyum sedikit, menatap lelaki tua itu dan berkata, oleh ngomong-ngomong, kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang masalah ini, terutama orang-orang dari keluarga Ye. Orang tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Nona, bisakah kamu mengizinkan saya berbicara dengan Ye Zongquan dari keluarga untuk mengungkapkan sesuatu? Saya memiliki hubungan yang baik dengannya. Dia telah mencari anak ini selama 20 tahun. Lin Waner menggelengkan kepalanya, saya tidak menginginkannya untuk saat ini. Ye Chen berada dalam situasi khusus, dan sekarang dia memiliki konflik dengan Poking Hui.
Jika keluarga Y, jika orang mengetahuinya dan mencarinya secara besar-besaran, Anda mungkin akan marah. Anda tidak ingin melihat keluarga Y dibersihkan dan Anda akan menjadi ditargetkan, bukan? Petik 2. Itu benar. Orang tua itu menghela nafas dengan sedih dan berkata, "Jangan khawatir, Nona, saya akan tutup mulut Lin." Waner mengangguk sedikit dan menambahkan, "Ye Chen menghilang di Jinling. Dalam hal ini, ada dua kemungkinan. Satu adalah setelah dia menghilang, dia diberi identitas baru, dan seseorang memanfaatkanmu lagi. Metode kedua hanya disebutkan adalah untuk menyembunyikan identitasnya. Yang lainnya adalah bahwa dia dibawa ke luar negeri langsung setelah dia menghilang dan tinggal tanpa nama di luar negeri." Orang tua itu berkata, "Jika itu kemungkinan pertama, maka Anda mungkin masih dapat menemukannya di dalam negeri. Jika kemungkinan kedua, mungkin sulit menemukannya di dalam negeri." "Tidak masalah," Lin Waner berkata sambil tersenyum. "Jika saya mengetahui identitas aslinya, saya telah memenangkan setengah pertempuran." Setelah mengatakan itu, Lin Waner menambahkan, "Saya akan mencarinya di China dulu. Jika saya benar-benar tidak dapat menemukannya, saya akan mencarinya di luar negeri." Orang tua itu buru-buru bertanya, "Nona, di mana Anda akan menemukannya?" Lin Waner tersenyum dan berkata, "Tentu saja kita pergi ke Jinling. Di sanalah dia menghilang 20 tahun yang lalu. Semua petunjuk harus dicari dari sana." Orang tua itu berkata tanpa sadar, "Nona, keluarga Y dan keluarga An juga mulai mencarinya dari Jinling. Setelah menjungkir balikkan Jinling, mereka mencari ke seluruh dunia selama bertahun-tahun, tetapi mereka masih tidak dapat menemukannya. Anda di sini setelah 20 tahun, apakah sia-sia pergi ke Jinling untuk mencari Lin?" Waner berkata dengan serius, "Karena keluarga Y dan keluarga An dimulai dari Jinling dan mencari ke seluruh dunia tetapi tidak dapat menemukannya. Menurut pendapat saya, sebenarnya Jinling lah yang paling mungkin berada di sana." Orang tua itu bertanya padanya, "Nona, apakah Anda ingin meramal dan melihat apakah Anda dapat mengetahui keberadaannya?" Tidak dapat memahaminya, Lin Waner menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya mencobanya." Heksagram menunjukkan bahwa itu adalah bunga di kabut dan sulit untuk membedakannya. Namun, ada petunjuk seekor naga memasuki laut di heksagram. Saya pikir itu seharusnya setelah Ye Chen mengalami beberapa pertemuan khusus. Secara langsung mengangkat takdirnya ke takdir naga yang sebenarnya. Ada banyak jenis takdir di dunia, tetapi takdir naga adalah yang paling dihormati. Jika seseorang telah mencapai takdir naga, aku toh tidak bisa menghitungnya. Orang tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apakah ada hal lain yang tidak dapat kamu pahami? Sekarang setelah kita memiliki informasi identitasnya sebagai seorang anak, apakah Anda ingin melakukan perhitungan lagi menggunakan tanggal lahirnya, Lin?" Waner menggelengkan kepalanya, "Ramalan dewa dekatku bahkan tidak bisa memberiku petunjuk apapun tentang dia, apalagi tanggal lahirnya." Orang tua itu menghela nafas, "Kalau begitu seperti yang kamu katakan, pergilah ke Jinling dan cobalah." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu bertanya lagi padanya, "Nona, bagaimana kalau saya menemani Anda ke Jinling, Lin?" Waner tidak berkomentar, hanya menatapnya dan berkata, "Saya melihat energi dan darah Anda lemah, dan kesehatan Anda sepertinya tidak baik." "Iya." Orang tua itu tersenyum pahit dan berkata, "Saya sudah berusia 88 tahun ini. Saya menderita diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung koroner. Saya menderita infak miokard, pemasangan stent dan bypass. Saya menderita kanker paru-paru beberapa kali tahun yang lalu dan paru-paru kiri saya telah diangkat. Saya juga menjalani kemoterapi, dan kondisi tubuh saya jelas sudah tidak sehat lagi. Dokter mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa saya mulai menderita gagal ginjal, dan saya harus mulai menjalani hemodialisis sebentar lagi. Namun dalam kasus saya mungkin tidak dapat menanggung kesulitan apapun, dan saya dapat hidup kembali. Saya merasa puas dalam 2 tahun." Lin Waner mengerutkan kening dan bertanya kepadanya,
tidak bisakah saya melakukan transplantasi ginjal? Orang tua itu tersenyum dan berkata, lihatlah tubuh saya, apakah saya masih dapat menahan operasi sebesar itu? Diperkirakan di meja operasi, sebelum paru-paru baru dipasang, orang tersebut sudah meninggal. Juga, Lin Waner mengangguk dan berkata dengan tenang, biarkan aku merasakan denyut nadimu. Orang tua itu terkejut. Ketika mendengar ini, dan dengan cepat bertanya dengan tersanjung, Nona, ini, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Beraninya aku memintamu untuk memeriksa denyut nadiku. Lin Waner melambaikan tangannya, tidak ada yang tidak bisa saya lakukan, saat dia mengatakan itu. Dia menunjuk ke sandaran tangan kursi dan berkata, letakkan tanganmu di sini. Terima kasih, Nona. Pria tua itu dengan cepat meletakkan tangan kirinya di sandaran tangan kursi. Jari-jari Lin Wan dengan lembut bertumpu pada gerbang denyut nadinya. Dia menutup matanya dan merasakannya sejenak. Lalu dia meraih tangannya kembali dan menghela nafas. Secara langsung, berkata, maaf, meskipun saya tahu beberapa pengobatan Tiongkok, tetapi itu mungkin tidak cukup mendalam. Dalam situasi Anda, saya tidak dapat membuat perubahan apapun. Mendengar ini, lelaki tua itu terkejut sesaat, lalu tersenyum dan berkata, Nona, jangan salahkan dirimu sendiri. Saya sangat puas masih hidup hari ini. Lin Waner terdiam sejenak dan berkata, izinkan saya memberitahu Anda sebuah keberuntungan. Keterampilan meramal saya jauh lebih baik daripada pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah itu, dia tidak menunggu. Lelaki tua itu merespons, dan mengeluarkan 9 koin tembaga dari sakunya. Kemudian, dia meletakkan 9 koin tembaga tersebut di atas meja kopi di depannya. Seperti sebelumnya, dia membagi koin tersebut menjadi 3 baris yang sama. Dia mengambil 3 koin secara diagonal dan melemparkannya ke atas meja. Segera, dia melihat heksagram koin tembaga dan mengerutkan kening. Heksagram menunjukkan bahwa harapan hidup Anda semakin dekat. Paling banyak, Anda masih punya waktu setengah tahun. Setengah tahun, ekspresi lelaki tua itu tegas. Seperti jika dia terkena mantra pembetulan tubuh. Namun, dia segera sadar kembali dan tertawa sedih. Meskipun lebih pendek dari yang saya harapkan, itu tidak masalah, setengah tahun sudah cukup bagi saya untuk mengatur pemakaman saya, kata Lin Waner. Tidak ada apa-apa dan terus mengambil 3 benda di kiri bawah. Koin tembaga dilempar ke meja kopi lagi. Kali ini, dia mengangkat alisnya sedikit dan berkata, namun, sekarang heksagram memiliki secercah harapan. Jika kita bisa memanfaatkan kesempatan ini, kita bisa berumur panjang. Panjang umur, pria tua itu tiba-tiba berkata. Dengan mata terbelalak, dia berseru, apakah ini mungkin? Jika Anda hidup sampai usia 100 tahun, Anda masih memiliki setidaknya 12 tahun. Lin Waner berkata dengan serius, heksagram tidak bohong. Hanya ada 2 jenis umur panjang bagimu. Mungkin, dalam waktu setengah tahun, atau setelah 100 tahun. Lelaki tua itu berkata dengan sedikit terkejut, Nona, lalu, bagaimana aku harus memanfaatkannya, secercah kehidupan ini? Lin Waner mengambil 3 koin tembaga terakhir lagi dan menaruhnya. Dia melemparkannya ke meja kopi, lalu melihat ke 9 koin tembaga di atas meja, mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa. Melihat ekspresinya yang serius, lelaki tua itu tidak berani bertanya dan hanya bisa menunggu dengan cemas. Setelah beberapa saat, Lin Waner berkata dengan ragu, aneh, heksagram ini mengatakan bahwa hidupmu ada hubungannya denganku. Tapi aku benar-benar tidak punya cara untuk memperpanjang hidupmu. Jika ayahku masih di sini, dia pasti punya sangat disayangkan dia tidak pernah mengajariku keterampilan itu sebelum dia pergi. Mungkin karena aku bukan material itu. Orang tua itu tidak tahu apakah harus bahagia atau khawatir saat ini. Lagi pula, bahkan Lin Waner tidak dapat mengetahui alasannya, jadi dia semakin khawatir. Tidak ada cara untuk memahaminya. Pada saat ini, Lin Waner mengambil koin tembaga paling selatan, memegangnya di depan lelaki tua itu, dan berkata dengan serius,
Yongel Tongbao ini membawa 3 koin, yang melambangkan gerbang kelahiran di heksagram saya, itu ada di akhir 9 koin. Ujung selatan berarti gerbang kelahiranmu berada di selatan Yanjing. Selatan Yanjing, gumam lelaki tua itu, bingung. Mata Lin Waner tiba-tiba berbinar dan dia berkata sambil tersenyum. Meskipun aku tidak memiliki keterampilan ayahku, aku tahu bahwa ada seseorang yang pasti memilikinya. Setelah itu, dia menatap lelaki tua itu dan berkata serius, selatan Yanjing, itu pasti Jinling. Jinling, orang tua itu bertanya dengan heran, maksudmu, sekteku ada di Jinling? Iya. Lin Waner sedikit mengangguk dan berkata, sepertinya kamu benar-benar harus pergi ke Jinling bersamaku, ya. Orang tua itu bertanya dengan tergesa-gesa, Nona, bolehkah saya pergi bersama Anda? Tentu saja, Lin Waner mengangguk dan berkata, karena tempat lahir Anda berada di selatan dan ada hubungannya dengan saya. Jinling adalah seorang kemungkinan. Itu tempat terbesar. Ayo pergi bersama. Jika kami dapat menemukan hak kesulungan Anda bisa berumur panjang. Orang tua itu sangat bersemangat dan berkata dengan saleh, terima kasih. Nona, setelah mengatakan itu, dia hendak untuk turun dengan gemetar, berlutut. Lin Waner segera berdiri, mendukungnya, dan berkata dengan serius, kamu tidak perlu berlutut di hadapanku. Meskipun hidup ini ada hubungannya denganku, itu jelas bukan sesuatu yang bisa kubawakan untukmu. Jadi kamu tetap harus melakukannya. Pergilah ke Jinling untuk mencari peluangmu sendiri. Mungkin yang bisa saya lakukan untuk Anda adalah membantu Anda dalam proses pencarian. Orang tua itu mengangguk dengan tergesa-gesa, tersedak dan berkata, terima kasih. Nona, jika Anda dapat menemukannya, kamu tidak boleh membunuhku jika kamu tidak dapat menemukannya. Maka, aku tidak akan menyesal dalam hidup ini. Oke. Lin Waner mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, akan lebih baik jika kamu memiliki mentalitas ini. Setelah itu, dia menyimpan ke-9 koin tembaga itu dan berkata, bersiaplah, ayo berangkat ke Jinling secepatnya. Orang tua itu berkata dengan tergesa-gesa, Nona, Anda tidak perlu khawatir. Anda punya acara spesial status. Saya sebaiknya meminta seseorang untuk mengatur tempat tinggal di Jinling terlebih dahulu. Tidak perlu repot. Lin Waner tersenyum. Dia berkata, jika saya ingat dengan benar, rumah leluhur Ni Qiu Yingshan ada di Jinling. Mereka seharusnya memiliki beberapa properti di Jinling. Saya akan memintanya untuk meminjam rumah untuk ditinggali sementara. Orang tua itu tiba-tiba menyadari, saudara Yingshan. Dia yang paling populer. Dia menyukai semua jenis properti. Pada awalnya bertahun-tahun, dia membeli di seluruh Asia Tenggara. Kemudian, dia membeli banyak properti di seluruh negeri dan dunia. Saya mendengar dia berkata beberapa tahun yang lalu bahwa dia memiliki lebih dari 5.000 properti di seluruh dunia. Jinling karena itu adalah rumah leluhur istrinya. Seharusnya ada banyak properti. Lin Waner mengangguk. Sebelum keluarga Qiu terpecah, mereka benar-benar orang terkaya di Nanyang. Setelah perpecahan, meskipun data kertas turun sedikit, aset sebenarnya masih ada di Nanyang. Tidak ada yang bisa menandinginya. Setelah itu, dia berkata kepada lelaki tua itu, telepon dia, dan saya akan datang dan memberitahunya setelah saya selesai. Perjalanan saya ke Tiongkok kali ini berliku-liku. Setiap saat saya pergi ke suatu tempat, saya mengganti ponsel saya. Saya kehilangan ponsel saya sebelum datang ke Yanjing. Oke, kata lelaki tua itu tanpa berpikir, saya akan meneleponnya sekarang. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Qiu Yingshan di buku alamat, dan memutar nomor. Setelah itu, speaker dihidupkan pada saat yang bersamaan. Segera, suara seorang lelaki tua datang dari ujung telepon yang lain. Bercanda, Sun Zidong. Sun Zidong, kamu anak tua, kamu sudah 2 atau 3 tahun tidak meneleponku, kan? Bagaimana kamu bisa begitu anggun hari ini? Sun Zidong tertawa. Sejujurnya, saudara Yingshan,
Saya telah banyak menderita dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Saya telah berjuang dengan akal dan keberanian dengan penguasa neraka setiap hari. Saya benar-benar tidak punya tenaga untuk berkomunikasi lebih banyak dengan Anda, Saudara Yingsan. Mohon maafkan saya, Saudara Yingsan. Pihak lain tertawa sinis. Aduh. Tampaknya semua orang sama, pada usia ini, mereka semua bertarung dengan penguasa neraka. Sun Zidong tersenyum dan berkata, Saudara Yingsan, saya menelepon Anda hari ini terutama karena ada orang mulia yang ingin berbicara dengan Anda, orang yang mulia. Qiyu Yingsan bertanya dengan rasa ingin tahu di ujung telepon, Los saya adalah terkubur sampai ke garis rambutku, di mana aku bisa menemukan orang yang mulia. Sun Zidong tersenyum dan berkata, biarkan dia memberitahumu secara langsung. Setelah mengatakan itu, dia menyerahkan telepon kepada Lin Waner dengan hormat. Lin Waner tersenyum sedikit dan berkata, saya tidak berani menerima kata mulia. Suara Qiyu Yingsan di ujung telepon bertanya dengan terkejut dan gembira, Nona, apakah itu kamu? Lin Waner bersenandung dan berkata dengan ringan, ya, saya. Ya Tuhan, Qiyu Yingsan berseru, Nona, mengapa Anda pergi ke Zidong? Lin Waner berkata, saya punya beberapa masalah pribadi, dan saya datang untuk meminta bantuannya. Setelah mengatakan itu, dia langsung ke pokok permasalahan dan berkata, saya berencana untuk pergi ke Jinling, saya mungkin perlu tinggal di Jinling untuk sementara waktu. Saya ingin bertanya apakah Anda memiliki rumah di Jinling di mana saya bisa tinggal untuk sementara waktu, Qiyu Yingsan segera berkata tanpa berpikir, ya, tentu saja, saya di Gunung Ungu Jinling ada sebuah villa di puncak gunung yang terletak di area dalam taman hutan yang tidak terbuka untuk umum. Ini adalah villa pribadi tempat tinggal yang disetujui khusus untuk saya oleh pemerintah daerah Jinling ketika saya kembali ke Jinling bersama istri saya untuk berinvestasi di dalamnya. Saya bahkan membangunnya khusus untuk tempat tinggal ini. Hanya ada satu jalan, dan taman hutan ini berada di kawasan perkotaan Jinling. Sangat nyaman untuk pergi kemanapun. Ketika Anda pergi ke Jinling, berkenanlah untuk tinggal di sana. Saya juga punya beberapa mobil dan helikopter di sana, dan ada orang yang berdedikasi untuk menerbangkannya. Masuk akal. Lin Waner tidak sopan dan berkata, oke, tolong bantu saya membuat pengaturan. Saya akan tiba pada sore hari. Qiyu Yingsan buru-buru berkata, oke, Nona, saya akan membuat pengaturan sekarang. Lin Waner berkata, ngomong-ngomong, beritahu pelayanmu bahwa saya adalah cucu jauh Anda dan saya akan kuliah di Jinling. Jadi Anda meminjamkan rumah Anda untuk saya tinggal sementara. Qiyu Yingsan berkata dengan hormat, oke, Nona muda. Lin Waner menambahkan, oh, dan saya benar-benar ingin mencari universitas di Jinling untuk belajar. Saya sekarang berada di usia universitas. Apakah Anda memiliki sumber daya? Ya, ada banyak sekali. Qiyu Yingsan berkata, saat itu saya menyumbangkan 500 juta ke Universitas Jinling, dan setengahnya kampus baru dibangun oleh saya. Jika Anda tidak keberatan, saya dapat mengatur agar Anda belajar di Universitas Jinling. Inilah sebabnya Jinling adalah universitas terbaik di provinsi ini. Oke, Lin Waner berkata dengan tersenyum, kalau begitu ayo pergi ke sini. Setelah mengatakan itu, dia memikirkan sesuatu dan bertanya kepada Qiyu Yingsan, ngomong-ngomong, di mana kamu tinggal sekarang? Qiyu Yingsan berkata, Nona, saya saat ini di Singapura. Saya telah tinggal di Singapura dan Malaysia selama bertahun-tahun. Seiring bertambahnya usia, saya jarang bepergian jauh. Lin Waner merenung sejenak dan berkata, kalau begitu tolong bantu saya mengatur identitas Malaysia, dan kemudian izinkan saya pergi ke Jinling untuk belajar sebagai pelajar internasional dari Malaysia. Qiyu Yingsan berkata tanpa sadar, Nona, apakah lebih baik memiliki identitas Singapura? Lagi pula, Singapura relatif lebih maju daripada Malaysia. Lin Waner berkata, dapatkan identitas baru untuk saya. Saya harus pergi ke sana sendiri, lalu terbang masuk ke China secara terbuka.
Jadi saya tidak ingin pergi ke Singapura. Negaranya terlalu kecil, manajemennya terlalu ketat, tidak nyaman untuk bersembunyi, dan itu adalah mudah untuk diungkap, untuk memasukkan saya, dan kemudian mengirimkan informasi ke Universitas Jinling dan meminta mereka mengirimi saya surat penerimaan, pemberitahuan. Qiu Yingsan berkata dengan hormat, "Oke, Nona, saya akan mengaturnya. Nama apa yang Anda rencanakan untuk menyebut identitas ini?" Lin Wanner tersenyum santai dan berkata, "Jika Anda dapat menemukan keluarga bernama Lin, sebut saja Lin Xiaowan. Jika Anda tidak dapat menemukannya, sebut saja Lin Xiaowan, ya, Wanner manapun baik-baik saja." "Tidak masalah," Qiu Yingsan berseru, "saya akan segera mengaturnya." Lin Wanner berkata, "Kalau begitu saya tidak akan pergi ke Jinling hari ini. Saya akan pergi ke Malaysia dulu, Lin." Wanner tahu betul bahwa karena dia berencana menggunakan identitas mahasiswa internasional untuk tinggal di Jinling secara terbuka dan belajar di Universitas Jinling, lalu menunggu Ye Chen muncul, dia harus menyiapkan rangkaian lengkap bukti sebelumnya. Paling tidak, saya harus membawa identitas baru saya di Malaysia, terbang dari Malaysia ke China, dan melengkapi catatan masuk resmi. Jika tidak, begitu dia bertemu Ye Chen dan Ye Chen mencurigainya, dia dapat mengetahui kapan saja bahwa dia tidak memiliki catatan masuk. Kalau begitu, Ye Chen mungkin bisa mengetahuinya. Dan saya menggunakan identitas saya sebagai kerabat jauh Qiu Yingshan untuk pergi ke Jinling dari Malaysia secara terbuka, dan kemudian belajar di Jinling di universitas yang disumbangkan oleh Qiu Yingshan, dan tinggal di real estate Qiu Yingshan di Jinling, semuanya tampak logis. Kali ini, Qiu Yingshan di ujung telepon berkata dengan hormat, "Nona, tolong minta Zidong mengaturkan pesawat agar Anda bisa terbang langsung dari Yanjing ke Georgetown, Malaysia. Saya akan terbang ke sana sekarang dan menunggu Anda." Bersambung